Hai kawan Kritoria, bertemu lagi di Creator Hub, Community Podcast. Podcast yang membahas seputar komunitas. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng komunitas Hijabers Mom Indonesia. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai Kak, mungkin Kakak bisa perkenalan dulu ke teman-teman Kreatoria sebelum kita mulai masuk ke pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Aidil, PR Hijabers Mom Community Indonesia. Apa kabar Mas? Kabarnya hari ini? Ya baik Kak. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah, senang banget hari ini. Ya, jadi hari ini kita bakalan ngobrol terkait komunitasnya Kakak, Hijabers Mom Indonesia. Ya. Jadi langsung saja mungkin bisa perkenalan dulu Kak dari komunitasnya Hijabers Mom Indonesia. Mungkin bisa sedikit juga cerita terkait gimana awal terbentuknya, udah sampai di mana komunitas ini, seperti itu. Ya, Hijabers Mom Community Indonesia itu kita sebetulnya mengekor dari komunitas lain. Jadi yang sebelum Hijabers Mom itu ada Hijabers Community. Nah, tapi kalau kita lihat di Hijabers Community pada waktu itu lebih banyak membernya adalah orang-orang yang baru lulus kuliah atau baru kerja awal-awal gitu ya. Dan kita lihat kok kayaknya kurang pas dengan sebagian orang ini. Nah, makanya sebagian orang ini membuat wadah yang berbeda, kita sebutnya Hijabers Mom Community Indonesia, di mana membernya adalah memang harus mom ya gitu. Dan atau mungkin calon-calon mom yang memang jenjang usianya lebih dewasa dan syarat utamanya pasti harus berhijab, namanya juga hijabers ya gitu. Hijabers. Nah, kemudian kita terbentuk pada tahun 2011 tanggal 24 September. Namun kita launchingkan pada tanggal 26 November 2011 di Menara 165. Nah, komunitas ini terbentuk karena adanya kesamaan keyakinan bahwa perempuan-perempuan ini itu memiliki visi misi yang sama. Nah, kemudian komunitas ini itu memang mewadahi multiprofesi ya. Jadi kebetulan saja 5 orang foundernya adalah semuanya fashion designer busana muslim. Tapi untuk pengurus yang lain, kemudian member itu semuanya profesi ada. Nah, untuk saat ini Hijabers Mom Community Indonesia sudah ada di 40 kota di seluruh Indonesia dan membernya sudah ada puluhan ribu. Nah, kalau kita bicara pergerakan dari komunitas, kegiatannya apa saja, ini banyak banget. Kita bisa sebutnya palu gada ya, apa lu mau gue ada gitu. Jadi Palu gada ya. Ya, kegiatan yang berhubungan dengan religi ada, kemudian yang berhubungan dengan UMKM, ke masyarakat, pengembangan kepribadian, kemudian upgrade skill, semuanya ada. Ini Kak, terkait usianya, kan tadi katanya udah dari 2011 kan, udah dibentuknya sekarang 2025, berarti sekarang udah jalan 14 tahun ya. hampir, iya. Dalam 14 tahun itu Kak, gimana? Kira-kira pasang surut di dalam komunitas ini tuh ada nggak? Atau bikin diceritain kepada teman-teman Kreatoria? Ya, jadi kalau kita bicara komunitas pasti ada naik turunnya ya. Dan kita menyadari bahwa moms ini dengan segala kesibukannya pasti ada lagi semangatnya mewadahi komunitas, ada lagi kendornya karena kesibukannya. Itu kita rasa ya wajar, dan dinamika namanya komunitas ibu-ibu ya pasti ada namanya berantem, frisik sedikit itu pasti ada. Dan alhamdulillah ya, meskipun selama ini kita bekerja dibayarnya hanya dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak ada istilahnya pembayaran rutin ataupun gaji gitu ya, karena kan pendapatan kita bisa bilang pendapatan ya, hanya didapat dari iuran member saja, dan itu nggak seberapa lah, dan hanya dibayarkan satu kali seumur hidup. Jadi kalau misalnya sudah jadi member ya satu kali seumur hidup saja untuk biaya pendaftarannya, dan kalau untuk selanjutnya tergantung kegiatan itu ada yang berbayar dan juga ada yang free gitu ya. Dan itu bisa bertahan sampai 14 tahun sekarang. Alhamdulillah. Dan di antara banyak kota ini ada juga yang dulu sudah ada komunitas kami, kemudian karena kesibukan atau hal satu lainnya menyebabkan komunitas itu akhirnya bubar ya, di kota itu ada. Kemudian ada yang kota justru mengajukan diri untuk jadi salah satu percabangan kami, itu juga ada. Nah, kami mengelola komunitas ini alhamdulillah terbantu dengan adanya sosial media. Jadi setiap hari kita koordinasi melalui grup WA. Kalau dulu kan pakai BBM ya gitu. Jadi kita mau nanya segala sesuatu, kemudian
izin segala macam, merencanakan kegiatan di banyak kota ini, itu semuanya dikoordinasi by sosial media Ya, saja. sosial media BBM di tahun itu mungkin Facebook di tahun Facebook, itu. kemudian WA ya kalau sekarang Iya, ya, kalau paling sekarang aktifnya WA, WA Instagram gitu. juga. Ya, Iya. saya sempat ini juga Kak, sempat research di Mm-mm, mm-mm, Instagramnya Hijabers Mom Community itu mm-mm. udah ada sekitar 11.000 followers ya di situ saya lihatnya. Ya kalau untuk Ah. yang Instagram itu memang kalau dibandingkan lebih banyak dari X ya Oh, ada untuk X ya. iya, jadi eh, kami membernya itu memang unik-unik ya. Jadi ada orang yang maunya hanya follow di Facebooknya saja, ada orang yang memang aktifnya di Instagram saja, ada yang di X. Tapi kita juga punya Bip dan Telegram dan juga sosial media fanpage lainnya. Jadi semuanya aktif. Jadi kalau misalkan ada postingan di satu channel, ya channel lainnya juga kita posting karena memang member kita itu kecenderungan untuk aktif di sosial medianya berbeda-beda Iya, gitu. ada yang mungkin sukanya main IG, ada Iya, sukanya main X, dan masih ada iya. suka yang main Facebook juga kayak gitu. Iya, jadi memang kita fasilitasi dan ya adminnya harus rajin dan sabar untuk Adminnya ngeposting adminnya semuanya. satu doang dari semua itu enggak? Ya, kalau untuk yang di Jabar Mom Community Pusat kebetulan saya adminnya, tapi Oh, kalau untuk Kak masing-masing adminnya. daerah ada beberapa orang. Mhm. Jadi untuk informasi itu sebetulnya kalau kita mau lihat Hijabers Mom Community Indonesia itu seperti apa, memang lihatlah di sosial media pusatnya ya. Karena kita rangkum dari kegiatan daerah itu semuanya pasti ada di situ. Bahkan kadang di daerah itu mungkin sosmednya tidak aktif, tapi kita sudah posting di akun nasional gitu kan. Jadi orang lain bisa melihat di situ. Nah, kalau kendala yang lain pernah kita hadapin khususnya pada waktu pandemi ya. Namanya juga ibu-ibu, mungkin kebanyakan juga ada yang sebagian itu masih gaptek. Jadi kita belajar gimana caranya nge-zoom, gimana kita pakai Teams, gimana pakai Google Gmeet gitu. Itu kita pelajari Oh, itu salah satu semuanya. kegiatan di Iya, komunitas juga. iya. Jadi pada waktu itu ketika pandemi kegiatan kita tidak berhenti, tapi kita tetap jalan meskipun melalui online gitu ya. Jadi supaya kebermanfaat komunitas ini tetap berjalan meskipun kita tidak bisa tatap muka dan itu berlangsung sampai sekarang. Iya. Nah, saya tadi tertarik Kak yang segmentasinya Hijabers Mom Community. Kan tadi katanya awalnya dari Hijabers Community, kemudian masuk ke Hijabers Mom Community untuk mengakomodir Ibu-ibu, ibu-ibu yang lebih iya. tua. Jadi kepada teman-teman kreatoria, walaupun bukan sebagai ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak kreatoria juga yang nonton di sini, mungkin bisa memberitahu kepada ibu-ibunya atau istri-istrinya, siapa tahu ada mau join di komunitas ini, seperti itu ya Kak. Iya, terima kasih. Dan kenapa sih harus bergabung dengan Hijabers Mom? Karena sekarang ini memang banyak ya komunitas ibu-ibu gitu. Tapi kita dari awal itu berupaya untuk selalu netral. Kita tidak boleh cenderung pada partai tertentu atau golongan tertentu. Jadi member kami juga beragam. Ada orang yang pakai hijabnya tuh mungkin masih terlihat lehernya, ada yang mungkin kalau istilahnya itu kerudungnya dicekek gitu ya, itu masih ada juga. Kemudian ada yang sudah menutup dada, bahkan ada yang bercadar. Jadi segala model kerudung itu ada semuanya di member kami maupun di komitenya. Kalau pengurus kita sebutnya komite ya gitu. Komite. Jadi kita tidak mewajibkan kalau jadi member itu kerudungnya harus seperti ini, harus gayanya seperti ini, itu enggak. Jadi memang Nggak ada aturannya Kak, kan biasanya tuh ada enggak. komunitas itu stylenya tuh kayak gini Iya, enggak. semua. Di Jadi ini. memang kita menghargai semua moms ini kan perlu proses ya gitu. Jadi mungkin awalnya pakai kerudung masih ada yang kelihatan rambutnya, mungkin ada masih kelihatan lehernya gitu. Tapi berjalannya waktu dia sudah belajar, kemudian menyempurnakan hijabnya seperti apa. Nah, itu kita serahkan kepada mereka gitu. Yang penting kita memberikan jalannya. Nah, keputusan kita kembalikan kepada masing-masing member gitu. Jadi berbicara terkait Hijabers Mom Community itu lebih kepada mewadahi gimana semua membernya itu bisa terwadahi. Jadi nggak harus A, nggak harus B, tapi gimana A, B, C, D itu bisa dirangkul jadi satu gitu. Iya, Untuk betul. sampai tujuan yang sama yang tadi. Iya. Tujuan dari hablum minan nas, hablum minallah. Menambah ilmu yang berkaitan dengan hablum minan nas dan hablum minallah. Iya, Nah, kita itu pengennya bahwa komunitas ini menjadi rahmatan lil alamin Rahmatan lil gitu. Nah, kemudian kalau kegiatan yang banyak kita lakukan, kita pernah mengadakan campaign ya, bekerja sama dengan komunitas lain, Gerakan Nasional Anti Miras.
itu kita memberikan edukasi bahaya rokok miras narkoba ke sekolah-sekolah, dan itu dilaksanakan hampir lebih dari 25 kota di seluruh Indonesia. Jadi Hijabers Mom ini karena punya cabangnya banyak banget di Indonesia, jadi semacam menjadi kendaraan dari Gerakan Nasional Anti Miras ini untuk mensosialisasikan bagaimana supaya generasi muda ini tidak merokok miras dan narkoba. Iya. Nah, jadi dari daerah-daerah itu yang mengaturkan jadwalnya gitu ya, kapan kita harus datang ke sekolah ini, sekolah itu gitu kan. Dan segmentasinya mulai dari SD kelas 5, kelas 6, SMP, SMA gitu kan. Kita berikan edukasi secara gratis. Kemudian kita juga adakan kuis-kuis untuk siswa yang menyimak edukasi ini gitu kan. Dan alhamdulillah kalau tidak salah ya hampir 500 sekolah lebih lah untuk di seluruh Indonesia Itu gitu. pelaksanaannya berapa lama, Kak? Kalau untuk satu kali edukasi itu biasanya sekitar 1,5 sampai 2 jam gitu. Karena kan biasanya kalau kita ke sekolah itu tidak boleh mengganggu jam pelajaran ya. Jadi biasanya kita ambil dari jam waktu mereka olahraga. Gitu. Maksudnya dari kegiatan ini dilaksanakan sampai selesai menyentuh 500 sekolah itu butuh waktu berapa lama dari Sebetulnya komunitas bisa selesaiin? Iya, kita tidak ada target ya, karena kan sifatnya kita tawarkan kepada sekolah itu bersedia atau tidak menerima edukasi ini dan tidak dikenakan biaya. Nah, jadi kita laksanakan campaign ini mulai dari tahun 2013 sampai sebelum pandemi. Itu secara bertahap ya, dan kotanya berbeda-beda. Nah, ketika pandemi memang kita ada kendala, karena memang kalau edukasi semacam ini kalau lewat Zoom itu tuh kita rasa kurang efektif gitu dan kurang kena pesannya. Makanya slowing down, dan kalau sekarang misalkan kita tawarkan ke beberapa sekolah ya ada yang mau, ada yang tidak gitu. Tapi ya kita tidak memaksa ya gitu, karena kan ini kan sifatnya sukarela dan edukasi. Jadi kalau sekolah tersebut merasa tidak perlu ya tidak apa-apa gitu. Dan alhamdulillah Hijabers Mom ini dengan adanya kegiatan ini istilahnya mendukung pemerintah, mendukung BNN, mendukung aparat supaya menyelamatkan generasi muda. Kita kan menyiapkan generasi ini supaya menjadi generasi emas. Nah, salah satu campaign yang kita laksanakan seperti ini. Itu hanya Tanggung salah jawab satunya. sebagai mom, karena ada Tanggung kata jawab, moms dalam iya. komunitasnya. Karena kita hanya ingin apa sih yang harus kita berikan, apa sih yang kita bisa tawarkan untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita, dan supaya komunitas ini memberi manfaat. Ya benar. Saya balik lagi, Kak, yang kegiatan yang beberapa dilaksanakan tadi kan ada Taksin tadi, ada juga yang udah saya research, bukan latihan sih, les bahasa Arab ya, ada les bahasa Kelas Arab, bahasa ada Arab, pengajian, iya. ada kelas entrepreneur, Iya, ada dari kajian kegiatan-kegiatan yang dilaksanain dari Hijabers Mom Community, yang mana kegiatan yang paling banyak disukain sama teman-teman member? Kalau member itu kembali lagi, member itu beragam ya. Jadi ada member yang senangnya datang ke kajian aja. Ada member yang senangnya datang ke arisan aja. Ada yang senangnya ya yang terkait dengan kajian, kelas tahsin, kajian kitab, kelas bahasa Arab gitu. Jadi kita sih memberikan kebebasan ya, mereka mau yang datang yang mana gitu. Ada yang memang sukanya yang kegiatan yang sifatnya wow gitu ya. Ada yang semacam gala dinner, kemudian kita mengundang artis, ada seperti itu. Jadi kita berikan variasi aja, dalam setahun itu ada kegiatan ini, silakan member pilih yang mana gitu. Tapi sementara ini memang segmentasinya beda-beda sih. Makanya kalau misalkan untuk kajian mungkin yang datang si A, si B, si C gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk acara kajian kitab mungkin yang datang FGH. Nah, kemudian untuk acara fashion show mungkin yang lain lagi, seperti itu. Jadi memang beda-beda. Jadi gimana ya, yang bahas awalnya tadi dari style jilbab itu juga gimana Kecenderungan masuk kepada kesenangannya pun kegiatannya beda-beda. beda-beda juga, dan itu Iya. diwadahin sama komunitas Hijabers ini. Mom, Iya, iya. benar-benar. Nah, kalau untuk dalam waktu dekat ini kita berkolaborasi dengan IFC, Indonesian Fashion Chamber. Itu adalah komunitas desainer yang ada di Indonesia, dan juga kerjasama untuk tahun ini IO-nya Gemalindo. Nah, acaranya namanya MUFES, Muslim Fashion Festival, dan itu kita adakan setiap tahun. Dan tahun ini masuk tahun yang ke-10. Jadi memang mewadahi UMKM yang punya industri fashion dan fashion muslim lifestyle gitu ya.
Nah, itu kita wadahi di dalam acara tersebut. Nah, untuk acaranya nanti tanggal 20 sampai 23 Februari ini di JCC. Ya, mungkin teman-teman tadi bisa datang ke acara fashion tadi. Tanggal berapa Mm-mm. tadi, Kak? 20 Lupa. sampai 23. 20 Mm-mm. sampai 23 di Mm-mm. bulan ini. Iya. Di bulan ini. Mm-mm. Kemudian kalau misalkan untuk kegiatan lainnya, kita juga kalau ada member yang punya usaha yang sudah mapan gitu ya, kita juga ajak pameran ke luar negeri. Jadi kita bekerja sama dengan kementerian, kita bekerja sama dengan Bank Indonesia, mengangkat karya dari member moms ini, kita bawa pameran ke luar negeri, dan itu semuanya biayanya kita kerjasama lah ya, namanya komunitas. Kita sudah ada masanya sendiri, kemudian juga dari pihak kementerian maupun pihak dari luar negerinya sebagai pihak ketiga, itu kita laksanakan beberapa kali sudah seperti itu. Jadi berkembangnya member ini tidak hanya di sekedar di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri. Oh, udah sampai di luar Iya, negeri di ya, luar Kak? negeri ada di beberapa negara sudah kita laksanakan dari tahun 2012 sampai sekarang. Gimana caranya komunitas ini itu bisa memanfaatkan media sosial ini memberikan pesan-pesan positif itu pada pesan-pesan positif kepada masyarakat yang lain juga, kan udah beberapa tadi juga dijelaskan terkait memberikan penyuluhan, tapi khusus di media sosialnya apakah ada program-program juga gitu yang diberikan untuk informasi atau apa gitu di media sosial? Komunitas kami itu bisa disebut konservatif ya. Jadi kami menjaga untuk sosial media itu tidak ada iklan. Tidak ada iklan. Iya, jadi brand-brand istilahnya mau paid promote itu kita tolak. Kenapa? Kita ingin menjaga komunitas ini tetap pada jalurnya dan tidak ada istilahnya pengaruh-pengaruh dari brand masuk ke dalam sosial media gitu. Nah, supaya kami juga bisa menjaga bahwa kalau nanti brand-brand tersebut ada masalah, komunitas kami supaya tidak tersangkut-sangkut gitu ya. Karena kan kita tidak tahu ya, brand itu kan mungkin ada masa dicoba, ada mungkin terkendala izin atau apa gitu. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi Cara mencegahnya ya seperti itu salah ya, Kak, kan? satunya kalau misalkan ada brand yang menawari untuk paid promote, kami tidak bersedia gitu. Nah, kemudian di sosial media kami itu untuk setiap postingan kita biasanya sudah punya standar sendiri gitu ya. Kalau misalnya sedang kerjasama dengan pihak ketiga pun, kita tuh do and don'ts-nya untuk misalkan tampilannya, kemudian untuk sosok yang dimunculkan di e-flyer, itu kita juga ada panduannya sendiri. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan kaidah yang dimiliki komunitas gitu kan. Jadi kita jaga itu. Dan beberapa tahun sekali kita adakan workshop NAS. Lokasinya berpindah-pindah. Ini sifatnya untuk mengumpulkan pengurus-pengurus dari Hijabers Mom ini supaya on track. Jadi memang supaya selaras selalu dengan komunitas kami ini seperti apa. Karena kan bisa jadi beberapa tahun sekali itu ada pergantian komunitas pengurusnya ya gitu. Jadi komitenya kita ganti, refresh. Nah, ini melalui sarana workshop NAS ini kita memberikan penyegaran kembali. Hijabers Mom itu seperti ini, yang harus dilakukan apa, yang jangan dilakukan apa, dan tuntunannya seperti apa gitu. Sekarang kan pasti masyarakat, nah khususnya perempuan pasti udah kena digitalisasi sama globalisasi. Dari Kak Nining sendiri, gimana Kak Nining melihat fenomena ini itu kira-kira dibawa ke dampak positifnya itu seperti apa untuk komunitas Kak Nining sendiri? Ya, karena member kami itu juga banyak yang pelaku bisnis, jadi kita juga bekerja sama dengan marketplace ya. Jadi mereka memberikan panduan bagaimana untuk cara menjual melalui marketplace gitu kan. Kemudian diajari bagaimana cara memoto yang baik, membuat video yang baik. Kemudian kalau misalkan live streaming itu seperti apa yang harus dilakukan segala macam, itu kita dapat ilmunya kerjasama dengan pihak ketiga. Karena kita menyadari mungkin sumber daya manusia dari komunitas itu mungkin terbatas ya. Jadi kita tidak memungkiri kita perlu kerjasama dengan pihak ketiga, dan banyak sekali marketplace yang sudah kerjasama dan memberikan bimbingannya. Jadi ada kelas khusus untuk moms member yang punya usaha seperti ini untuk dibimbing sampai nanti istilahnya untuk level tertentu itu betul-betul layak
untuk menjadi trendsetter untuk di usaha-usaha yang mereka miliki. Ya. Nah, jadi saya lihatnya teman-teman kreator ya, era digitalisasi dan era globalisasi itu memang tantangan untuk era sekarang ini, tapi bukan jadi tantangan negatif, tapi itu bisa dialihin ke hal-hal yang positif. Melihatnya untuk kedepannya, apakah ada program-program baru yang akan dibuat atau program yang lama ini lagi yang bakalan dimaksimalin atau seperti apa kan ini? Kalau kita mengacu pada ADART komunitas, sementara ini kita tetap laksanakan apa yang sudah ada di situ dan istiqomah saja gitu. Kemudian kalau misalkan untuk bentuknya variasinya itu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing kota, karena memang masing-masing kota ini karakteristik membernya juga berbeda-beda. Kemudian apa yang paling dibutuhkan untuk di kota tersebut itu juga kita sesuaikan dengan maunya member seperti apa. Karena setiap tahun itu kita adakan semacam mini survei. Untuk tahun depan itu member pengennya kegiatan apa yang lebih banyak ditonjolkan. Kalau misalkan dari sisi contoh pemateri untuk tausiah pengen mendatangkan siapa. Nah itu juga kita minta pendapat dari member ya, supaya kegiatan yang kita laksanakan memang sesuai kebutuhan yang mereka inginkan dari Hijabers Mom Community. Kemudian kalau misalkan contoh dulu kita banyak melakukan kegiatan yang kaitannya dengan kecantikan, demo kerudung, itu sudah lampau lah ya, kayaknya sekarang itu semuanya sudah bisa. Nah jadi kalau kegiatan seperti itu sudah kita kurangi, karena seiring bertambahnya usia komunitas, otomatis bertambah pula usia dari membernya. Nah, kan sekarang ini member kami mayoritas usia 35 sampai 45, paling banyak di range itu. Jadi kita kalau memberikan materi itu yang memang cocok untuk segmen moms usia tersebut gitu. Kalau misalkan materi tausiah juga kira-kira yang kaitannya dengan rumah tangga, dengan pendidikan anak, jadi lebih banyaknya ke tema-tema itu. Terkait regenerasi, karena kan berbicara komunitas, kita berbicara regenerasi kan dari komunitas itu, karena bakalan ada yang masuk mungkin yang udah mau fokus sama keluarganya, mungkin yang udah nggak bisa kuat lagi untuk di komunitas kan bakalan terganti. Apakah ada kegiatan-kegiatan juga kan ini untuk proses regenerasi di komunitasnya kan ini? Jadi sarananya tadi contohnya adalah workshop NAS ya. Di situ memang kita banyak berkenalan dengan pengurus atau komite yang baru. Tapi ada beberapa kota yang sampai sekarang pengurusnya sama gitu, karena memang sosok ini begitu kuat dan begitu dicintai oleh membernya, dan kayaknya memang kalau digantikan sama orang lain belum bisa gitu. Kita sih nggak keberatan ya, karena kalau kami dari Hijabers Mom Community Pusat, kita kembalikan lagi kepada kota tersebut. Jadi kalau dirasa memang sosok tersebut adalah sosok yang paling layak untuk memimpin Hijabers Mom di kota tersebut, ya silahkan gitu. Kami tidak ada intervensi dan kami istilahnya hanya mensupervisi saja dari nasional gitu. Dan banyak kok memang member kami yang di kota-kota itu, di daerah-daerah tertentu sampai sekarang ketuanya tidak pernah ganti, komitenya juga itu-itu saja gitu, karena memang sudah terbangun rasa kayak keluarga gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar member saja, tapi sudah seperti keluarga, karena sudah 14 tahun hampir 15 tahun ya komunitasnya, sudah bisa dibilang hampir setiap weekend atau setiap seminggu sekali ketemu dengan member-member yang lain, udah seperti punya keluarga baru gitu. Dan tetap welcome sama member-member baru. Iya. Dan member baru tuh awalnya mungkin pada saat dulu gitu ya, kita sadari pada saat terbentuk itu ada semacam image gitu kan. Wah, kalau member Hijabers Mom tuh kayaknya memang orang-orang yang kaya gitu ya. Di beberapa daerah memang image itu melekat sampai sekarang. Tapi ya seiring berjalannya waktu, kita menyampaikan kegiatan-kegiatan, kita membuktikan bahwa Hijabers Mom ini wadah untuk semua orang gitu, semua tipe moms gitu ya. Semua orang. Jadi kalau misalkan dulu anggapannya member Hijabers Mom itu hanya yang SES-nya tipe A saja atau A+ gitu. Ya kita tidak bisa memungkiri itu ya. Bahkan istilahnya sebelum mereka join dengan Hijabers Mom ya memang sudah kaya ya. Kita kan tidak memiliki kompetensi untuk menghalangi atau melarang gitu kan.
selama komite tersebut atau pengurus tersebut berkompeten untuk memimpin organisasi, ya silahkan saja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu semuanya akhirnya tahu, oh hijab bersama memang tidak hanya untuk di have saja, tapi untuk semuanya gitu. Malah kalau ada anggota komunitas yang dalam tanda kutip tadi yang Kak Nining bilang kaya, malah kan bisa membantu sama anggota komunitas mungkin yang membutuhkan, atau bisa saling membantu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sana kan. Kalau seperti itu malah apa ya bahasanya, hal positif yang dimiliki sama komunitas seperti itu. Iya. Terkait kegiatan untuk komunitasnya lagi Kak Nining, saya udah sempet research juga, udah ada anggota juga kan yang bahasanya berhasil, bisa mengangkat mungkin derajat keluarganya atau gimana. Ya, kalau untuk tipe-tipe member tertentu, misalkan yang punya usaha, katakanlah contoh ya, usaha fashion, itu kita punya grup sendiri dan memang ada mentoring dari founder. Kebetulan founder kami kan semuanya desainer ya gitu. Jadi ada mentoring yang dilakukan, misalkan untuk setiap koleksi baru itu dikurasi gitu ya, dikurasi oleh founder ini supaya member ini lebih terarah gitu. Jadi yang mungkin dulunya autodidak akhirnya ikut sekolah fashion gitu kan, supaya kalau dia jadi desainer tuh memang tahu A sampai Z proses, istilahnya A to Z-nya bisnis prosesnya tahu gitu. Kemudian kalau misalkan untuk usaha kuliner, kita juga ada pendampingan dari dinas terkait yang istilahnya bagaimana sih supaya mendapatkan sertifikasi halal, itu juga kita bimbing di situ. Jadi apalagi setiap Kamis, Sabtu dan Ahad kita juga memberikan kesempatan kepada member untuk berjualan secara online di dalam grup gitu kan. Jadi di situ kita bisa memetakan, oh member kita itu yang punya usaha kuliner ini sekian persen, usaha fashion sekian persen, yang travel sekian persen gitu. Jadi kalau misalkan one day kita punya istilahnya kerjasama dengan pihak ketiga yang related dengan mereka, ya kita gandeng member tersebut gitu. Jadi pendampingannya tidak hanya dari internal komunitas saja, tapi juga eksternal. Ya, berarti memang komunitas membantu banyak gitu untuk teman-teman komunitas, apalagi yang memiliki jiwa gimana ya bahasanya, jiwa kreatif, yang mau tumbuh, yang mau berkembang, komunitas sangat membantu untuk hal itu. Dan untuk di masa depan juga komunitas bakalan terus membantu ya, seperti itu kan ini. Iya, jadi kita ingin komunitas ini hadir dan menjadi bagian dari kemajuan member kita gitu. Oh iya, saya ada kelewat tadi Kak Nining, terkait kegiatan-kegiatan Kak Nining sama industri yang pernah dilakukan, mungkin juga sama pemerintahan kan udah dijelasin tadi sedikit untuk kegiatan sosialisasinya, untuk edukasi terkait narkotika atau nafsa di beberapa sekolah juga. Untuk kegiatan bersama industri-industri, mungkin bisa diceritain lebih detail lagi kepada teman-teman kriteria Kak Nining. Iya, kalau khususnya dunia fashion ya mungkin yang bisa saya ceritakan karena memang kuatnya di situ mungkin komunitas kami walaupun multi profesi gitu kan. Sebagai contoh kalau moms designer itu kita ajak untuk ke perusahaan ataupun UMKM yang sudah established. Jadi di situ kita ada semacam sehari ya. Jadi sehari belajar di perusahaan brand tersebut. Nah, kita biar tahu prosesnya itu menjadi desainer tuh apa yang harus dipelajari untuk istilahnya dari mulai paling kecil sampai paling besarnya itu, supaya mereka tahu kalau misalkan meniti karir itu pengusaha fashion seperti ini, kemudian ketika dia sudah menengah itu harus melalui proses seperti ini, kemudian besar seperti ini. Nah itu kita ada workshopnya sendiri. Memang pesertanya tidak banyak ya karena memang segmented ya. Tapi karena kebetulan salah satu founder kami, semua founder kami itu fashion designer semuanya. Jadi masing-masing itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Contoh salah satu founder kami namanya Irna Mutiara. Beliau itu semacam sudah super trainer untuk dunia fashion, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan untuk mentoring di luar negeri. Oh, sampai luar negeri. Sampai di luar negeri juga gitu. Dan bimbingan ini bekerja sama dengan Bank Indonesia, bergandengan dengan IKRA gitu, Dekranasda. Jadi member kami yang sudah punya usaha ini mentoringnya, kendaraannya mungkin awalnya masuk dari Hijabers Mom,
tapi untuk follow up-nya diteruskan melalui komunitas-komunitas yang lain tersebut gitu. Hijabers Mom Community yang jadi jembatannya. Iya. Jadi dia bisa explore lebih jauh lagi kayak gitu. Iya. Nah, karena kami menyadari Hijabers Mom kan fokusnya tidak hanya di dunia fashion saja ya gitu. Jadi kalau untuk yang mematangkan bisnis mereka ya kita tidak pungkiri harus bekerja sama dengan pihak luar karena kan mereka resource-nya lebih banyak dan lebih terarah, sumber daya manusia maupun sumber dananya pun kan berbeda gitu. Iya, karena teman-teman kreator ya biasanya kan kita tahu Hijabers Mom Community ataupun komunitas-komunitas lainnya yang ada apa ya bahasanya kaitannya mungkin gitu kayak muslimah ataupun ibu-ibu gitu. Biasanya kan kegiatannya kayak pengajian doang kan, ini pengajian gimana ceramah atau warisan. Tapi dari komunitasnya Kak Nining sendiri, Hijabers Mom Indonesia, mereka mensupport teman-temannya untuk khususnya di dunia fashion ya Kak, seperti itu. Ya kalau pengajian ya pasti ya itu mandatori karena memang di ADART itu kita mensyaratkan setidaknya 1 bulan sekali itu ada kajian gitu. Jadi untuk istilahnya membangkitkan semangat giroh kita untuk lebih mendekat padanya itu melalui dengan pengajian. Kemudian kalau misalkan ternyata di beberapa daerah ada arisan itu ya fun-nya aja gitu. Memang kalau di pusat sendiri di Hijabers Mom kita tidak menyarankan ada arisan, tapi ada beberapa kota yang menjalankan ya silahkan saja karena dirasa mungkin itu sarana untuk mewadahi moms yang suka arisan, yang suka senang foto, senang dress code-an, ya silahkan aja gitu selama tidak menyimpang dari ajaran-ajaran yang kita punya gitu. Jadi emang Hijabers Mom Indonesia dia bukan hanya ke spiritual ya, tapi juga fun-nya juga masih ada gitu. Ke sosialnya, Ada. ke masyarakatnya, tadi ke edukasinya. Jadi semuanya dapat gitu di komunitas ini. Ya, kita untuk di beberapa daerah itu bahkan punya rumah tahfiz. Jadi yang menggalang dana itu dari member, kemudian punya rumah tahfiz. Jadi istilahnya day by day kebutuhan rumah tahfiz itu ditanggung atau disiapkan dananya dari member kita. Sampai gitu. rumah tahfiz ya? Rumah tahfiz ada, iya. Jadi kemudian seperti pembangunan masjid, pembangunan sumur untuk daerah-daerah yang sulit air itu juga ada. Jadi kegiatan sosialnya banyak dan beragam. Ada juga daerah atau wilayah yang orientasinya misalkan baksosnya kalau ada bencana alam itu juga ada. Gitu. Saya jadi ini bertanya-tanya Kak Nining. Dari berbagai macam kegiatan, dari segudang kegiatan yang tadi dilaksanakan itu gimana sih cara mutusinnya gitu? Ini kegiatannya pengajian aja gitu atau ayo kegiatan fashion yuk, atau ayo kegiatan itu tadi buat rumah tahfiz yuk. Gimana gitu cara memutuskannya sehingga ada kegiatan-kegiatan gitu. Jadi kalau di ADRT itu kan ada panduannya, kegiatan yang harus kita laksanakan setahun itu A, B, C, D, E, F, G itu semuanya sudah ada. Nah, kita kembalikan ini mau dilaksanakan di bulan apa itu bebas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Jadi kalau misalkan acuannya dari ADRT aja gitu. Nah, untuk pelaksanaannya silahkan mau dilaksanakan mandiri oleh komunitas itu sendiri boleh atau bekerja sama dengan pihak ketiga juga boleh. Gitu. Ya, jadi seperti itu kawan-kawan kreator ya terkait aktivitas segudang aktivitas tadi yang dijelasin sama Kak Nining di Hijabers Mom Community. Tapi saya rasa itu cuman secuilnya doang ya Kak Nining, karena pasti masih banyak banget kegiatan yang udah pernah dilaksanain dan saya kira masih banyak lagi mungkin yang bisa jelasin. Mungkin kegiatan yang paling memorable yang pernah dilaksanain di komunitas. Kalau kegiatan itu setiap momen pasti ada memorinya dan ada kesan yang berbeda gitu ya. Dari selama 14 sampai 15 tahun ini banyak sekali kalau misalkan mau diceritakan ya. Waktu itu kita pernah bakti sosial untuk korban kebakaran. Ya, bakti sosial untuk korban kebakaran di Jakarta. Karena Jakarta tuh hampir tiap hari ada kebakaran kan gitu. Jadi kita belanja kebutuhan untuk korban bencana itu di Pasar Jatinegara, kita bawa sendiri naik
bemo ya, naik bemo, bajai gitu kan. Kita angkut sendiri, kita tahu bagaimana rasanya orang yang sedang berduka ketika ada bencana kebakaran. Kemudian ketika ada bencana di Cianjur gempa itu waktu itu yang turun langsung di sana Hijabers Mom Sukabumi paling dekat ya. Di mana moms ini berhari-hari di Cianjur untuk menolong korban bencana. Tidak hanya menyiapkan logistiknya saja, tapi juga membantu recovery mentalnya sebagai korban bencana ini. Kemudian kita juga ada kejadian beberapa member yang diuji dengan kesehatannya gitu ya. Ada yang sakit kanker kemudian sampai meninggal dunia, dan itu semuanya prosesnya terjadi selama beliau jadi member. Jadi ketika meninggal ya kita juga turut merasakan dukanya. Untuk kegiatannya saya kira cukup banyak ya Kak untuk kegiatan-kegiatannya, dan salah satu kegiatan tadi terkait kegiatan sosial di bencana kebakaran, dan dari Hijabers Mom Indonesia juga udah turun langsung di situ. Turun langsung mereka sendiri Kak atau bareng suami-suaminya? Biasanya mom ini sendiri ya gitu. Sendiri. Iya, jadi contoh yang kita pernah terjun langsung itu juga penyaluran atau pembuatan sumur di daerah Gunung Kidul. Jadi itu kan kita nggak menyangka ya memang akses untuk mendapatkan air itu sesulit itu, dan kita sampai masuk ke dalam sumurnya. Kemudian kita tahu proses mencari mata airnya seperti apa, itu kita tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Sampai akhir itu air itu ditampung di bak penampungan dan disalurkan ke rumah warga. Itu kita ikuti juga. Jadi kalau misalkan ada kayak suami-suami dari member-member itu mau ikut, itu gimana Kak? Biasanya ada kegiatan yang bisa melibatkan keluarga, ada yang moms aja yang datang Moms gitu. aja. Jadi memang untuk beberapa tipe kegiatan melibatkan keluarga silahkan gitu, tapi yang lainnya biasanya ya kumpul-kumpul ibu-ibu aja Iya, gitu. karena ibu-ibu punya dunianya sendiri juga gitu, yang nggak bisa diikutin sama bapak-bapaknya mungkin. Iya, tapi kalau biasanya kegiatan kita misalkan mengajak anak itu boleh kok gitu. Misalkan contoh yang tidak boleh membawa anak itu nonton fashion show ya. Karena biasanya kalau nonton fashion show kan dikhawatirkan mengganggu acara, ada yang lari-lari, teriak atau apa, mengganggu prosesnya. Nah itu biasanya ada aturannya. Yang boleh nonton fashion show itu di atas 12 tahun itu ada. Tapi hanya itu saja, selebihnya bebas. Boleh Iya. ajak anak. Tadi udah kegiatan yang ininya, hablum minannasnya, kegiatan hubungan sesama manusianya. Nah sekarang mungkin hubungan ke sesama Tuhannya lagi, atau sesama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk zakatnya Kak, karena kan bicara tentang Islam itu ada zakat kan yang kita lakukan setiap bulan Ramadan, dan kebetulan ini udah mau Ramadan. Dari komunitas sendiri, apakah mengakomodir untuk zakat fitrah atau zakat malnya nanti di bulan Ramadan atau Idul Fitri nanti? Iya, kalau kegiatan yang terkait dengan hablum minallah, jadi ingat juga ya sebelum masuk ke zakat ya. Jadi ada beberapa kota mengadakan umroh bersama Oh member. ada umroh juga ya? Iya, Udah jadi banyak banget nih kegiatan. sudah sampai ke Mekah bersama istilahnya ya member ini. Nah kemudian untuk zakat infak sedekah itu kita berkolaborasi dengan beberapa lembaga amil zakat ya. Karena kan tidak boleh sembarangan ya komunitas untuk menghimpun dana seperti ini. Jadi biasanya ada yang prosesnya kita kumpulkan sendiri kemudian kita antarkan ke lembaga amil zakat. Iya, dan ini kita tidak terikat pada organisasi tertentu. Jadi biasanya yang kerjasama itu bisa 5-6 lembaga dan kita fasilitasi semua. Karena member itu biasanya bisa milih, oh saya lebih senang kalau saya menyalurkan ini ke lembaga yang A, saya lebih prefer yang B. Dan masing-masing kota itu biasanya kolaborasinya dekatnya dengan lembaga yang berbeda-beda, yaitu sah-sah saja dan boleh-boleh saja gitu. Nah untuk Ramadan, karena kita kan bersedekah tidak hanya Ramadan ya, dan kita baksos itu kita laksanakan setiap bulan. Jadi nggak kaget lah ya. Jadi kalau misalkan nanti ada penyaluran zakat fitrah ataupun yang lainnya yang lebih banyak disalurkan ketika Ramadan, itu silakan bisa difasilitasi, bisa berkolaborasi. Jadi komunitas tetap memfasilitasi untuk member yang mau, tapi komunitas bekerja sama dengan badan amil zakat yang lainnya. Iya, karena aturannya seperti itu. Iya, benar. Melihat kegiatan yang udah banyak dilaksanain tadi,
Saya kalau ada istri Kak, udah nikah, kayaknya saya mau masukin di komunitasnya Kak Nining. Alhamdulillah, ya Ya, kita tunggu ya. Semoga ya. saya doakan semoga segera punya istri dan nanti Ah, istrinya bisa bergabung dengan Hijabers Mom Community. ya karena maksudnya kegiatannya banyak banget gitu dan bisa berdampak positif, bukan buat member doang, tapi buat masyarakat kayak gitu. Nah, jadi mungkin Kak Nining bisa menjelaskan mungkin kepada kawan-kawan kreator ya apa aja gitu syarat-syaratnya kalau misalkan mau gabung ke komunitas ke Hijabers Mom Community ini, ada nggak syarat-syarat tertentu atau gimana mungkin bisa dijelasin ke kawan-kawan kreator ya Kak. Iya, untuk syarat yang pertama itu harus berhijab ya, gitu, Mhm. itu syaratnya. Jadi hijabnya modelnya terserah gitu kan ya, Ya. kita tidak membatasi Mhm. style tertentu. Nah kemudian yang kedua, usianya itu di atas 25 tahun. Mhm. Boleh di bawah 25 tahun asalkan sudah atau pernah menikah. Ah. Nah tapi di sini tidak ada syarat punya anak, nggak ada. Jadi tadi usia minimal 25, boleh di bawah 25 tapi sudah pernah atau sudah menikah gitu. Jadi janda juga boleh bergabung sama Hijabers Mom gitu. Nah nanti kalau misalkan sudah memenuhi dua syarat tadi, bisa menghubungi cabang Hijabers Mom terdekat. Jadi biasanya kalau misalkan masuk DM ke Instagram pusat gitu ya, kita tanya domisilinya di mana. Nah itu sudah ada percabangan kami atau belum gitu. Kalau misalkan belum ada ya mohon maaf, jadi belum bisa. Tapi kalau sudah ada, kita nanti akan berikan kontaknya dan nanti dihubungi oleh komite kota tersebut. Karena pendaftaran member masing-masing daerah itu beda-beda dan mereka bisa menyesuaikan sendiri gitu. Ada kota A misalkan pendaftarannya 100.000 itu juga boleh. Mungkin di kota lain 50.000 itu juga boleh Nah, gitu. jadi untuk kuota itu tergantung Untuk daerahnya. jumlah, untuk biaya Iya. pendaftarannya Oh, biaya boleh. Iya. pendaftarannya. Tapi untuk jumlah member enggak ini ya, enggak terbatas. Nggak terbatas, siapa aja Ah, boleh bergabung. Bahkan member kami itu ada yang paling senior usia 80 tahun. masih aktif. Masih aktif dan sering datang dan Wis, masih bisa menyetir sendiri kalau datang kajian. keren-keren. Jadi untuk menambah aktivitas gerak juga mungkin gitu kayak Iya, Kak. ketemu teman banyak Ketemu gitu teman kan. banyak, bisa bergerak juga untuk lebih sehat lagi. Iya, Nah, jadi teman kreatoria, khususnya yang ladies, udah 25 tahun ke ke atas atas. atau di bawah itu tapi udah pernah menikah dan menikah, bisa langsung daftar di Hijabers Mom Community. Terakhir Kak Nining, pesan-pesan Kak Nining mungkin khususnya para muslimah-muslimah di luar sana, mungkin untuk moms-moms juga, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Nining kepada kawan-kawan kreatoria. Saya silakan. Ya, jadi sebagai muslimah ya, kita melalui wadah apapun, yang penting kita tidak melupakan kodrat sebagai ibu, sebagai istri gitu ya, dan menjadikan aktivitas di luar rumah itu sebagai penambah amal yang baik. Dan kembali lagi seperti prinsip yang ingin dipegang oleh Hijabers Mom, semoga komunitas apapun yang di luar sana ingin dimasuki itu memberi manfaat. Tidak hanya untuk diri kita tapi juga orang-orang di sekitar kita. Itu tadi kawan-kawan kreatoria, seru banget ngobrol-ngobrol hari ini bareng Kak Nining dari Hijabers Mom Community. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada Kak Nining yang sudah hadir bersama Kreator Hub di sini bincang-bincang bersama saya. Terima kasih juga kepada Kreatoria, kawan-kawan Kreatoria yang telah menonton podcast kita. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya, komunitas inspiratif lainnya. Sampai jumpa.